Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas virtual mesin dan keamanan dengan saya sendiri, Reza Adi Darmawan, mengerjakan bagian instalasi virtual mesin Oracle dan instalasi Ubuntu. Lalu selanjutnya, Eh, pada bagian saya mengerjakan manajemen penggunaan dan grup dan juga sebagian dari konfigurasi jaringan. Lalu selanjutnya saya sendiri Asar Syahbudi mengerjakan penggunaan snapshot dan restore. Oke, selanjutnya saya di sini mengerjakan sebagian dari konfigurasi jaringan dan juga membahas tentang keamanan, yaitu firewall. baik, langsung masuk saja ke penjelasannya. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan instalasi VirtualBox pada Windows. Pertama, kunjungi website virtualbox.org lalu download installernya. Di sini saya sudah mendownload filenya, jadi saya hanya akan langsung menjalankan installernya karena sudah download. Klik yes. Di sini kita klik next. Lalu di sini kita dapat memilih lokasi install dari VirtualBox-nya. Bisa dipilih bebas di mana saja, namun saya akan tetap memilih atau menggunakan folder default-nya, yaitu di local disk C, program files, Oracle, VirtualBox. Kita klik next, klik yes, dan yes. Lalu kita klik install. Kita tunggu. Oke, install sudah selesai. Installation sudah selesai. Kita dapat meng-checklist ini agar langsung dapat terbuka Oracle VM-nya. Klik finish. Dan virtual mesin VirtualBox sudah dapat digunakan. Baik, saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah instalasi Linux Ubuntu. Pertama, tentu saja kita harus download Ubuntu untuk desktop. Pergi ke website ini, lalu klik download desktop, tapi saya sudah mendownloadnya, jadi saya sudah mempunyai filenya, file.iso. Sekarang kita beralih ke VirtualBox. Lalu langsung saja pilih menu New dan masukkan name. Name di sini kita masukkan Linux spasi Ubuntu. Nah, maka akan terubah otomatis type dan version di sini Ubuntu 64 bit karena kita akan menggunakan 64 bit. Folder saya akan memindahkan folder instalasi ke local disk D dan Ubuntu. Select folder lalu klik next. Lalu saya akan mengalokasikan RAM penggunaan RAM sebesar 4 GB, juga prosesor sebesar 4 thread, I think it's a thread, yeah. And then lalu klik next. Lalu pilih create a virtual hard disk now. Saya akan mengalokasikan sebesar 30 GB untuk virtual hard disk ini. Virtual hard disk ini sebesar 30 GB karena Ubuntu ini berbasis GUI, maka membutuhkan storage yang besar. Ya, kita klik next. Lalu di sini ada summary-nya, bisa lihat. Kita klik finish saja langsung karena sudah yakin. Oke, lalu sekarang saya akan pergi ke setting untuk mengatur network agar tidak terkoneksi internet pada awal secara otomatis untuk mempersingkat instalasi, tapi ini dapat diganti nanti. Jadi saya hanya mengatur ini pada awal saja. Lalu klik optical drive, pilih choose a disk file, dan pilih file yang tadi sudah di-download, file ISO, klik open. Lalu sudah dibuka, kita langsung klik start. Kita tunggu. Ini boleh dibesarkan.
Oke, di sini kita akan pilih install Ubuntu karena kita ingin menginstal Ubuntu secara full. Kemudian ini untuk layout keyboard dibiarkan saja, kita klik continue. Lalu klik normal installation, pilih normal installation karena kita ingin menginstal versi normal yang memiliki fitur-fitur normal tentu saja. Lalu pada other option ini karena kita tadi mematikan internet atau tidak ada internet akses, kita pilih install third party karena kita tidak akan membutuhkan hal lainnya. Mungkin saat ini untuk ini aja. Lalu klik continue. Lalu di sini kita pilih erase disk and install Ubuntu karena ini virtual machine, jadi kita tidak perlu memilih pilihan kedua. Klik install now. Terus ini ada partisi, ada dibagi menjadi 2 partisi. Klik saja continue. Pilih region atau lokasi kita. Saya akan pilih di sini yaitu Jakarta. Oke, continue. Lalu isi data di sini yang sesuai. Saya akan masukkan nama saya Reza Dit. Lalu akan membiarkan Reza computers name dan username seperti ini karena menurut saya ini mudah diingat. Lalu buatlah password yang juga mudah diingat. Lalu klik saja continue. Kita tunggu sampai selesai. Oke, installation telah selesai. Lalu kita klik restart now untuk memulai ulang Ubuntu. Oke, Ubuntu sudah berjalan. Kita bisa klik username ini. Kita masukkan dengan data yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Passwordnya harus diingat tentu saja. Klik enter, lalu kita tunggu. Ya. Oh, oke. Di sini kita klik next saja. No. Lalu klik next. Lalu kita klik next lagi. Dan done. Baik, sekarang Ubuntu sudah dapat digunakan. Baik, halo semua. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengguna dan grup. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita masuk ke terminal. Lalu di terminal ini kita akan mengetikkan untuk menambahkan user baru. Pertama kita masukkan sudo add user. Lalu nama usernya saya akan taruh di sini new user 1. Di sini kita masukkan password kita. Lalu kita masukkan password untuk si new user ini. Kita masukkan mudah saja. Sudah. Lalu untuk bagian ini terserah Anda untuk mau mengisi atau tidak. Tapi di sini saya akan menekan enter saja terus sampai selesai. Oh, di sini kita Y untuk yes. Nah, sudah. Kurang lebih seperti itu, menambahkan user baru. Di sini saya mau menambahkan 2 user ya. Sudah. Jika seperti ini kita sudah membuat 2 user ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat grup. Untuk membuat grup itu kita menuliskan sudo new group. Oh, salah. Sudo add group. Lalu di sini kita akan menuliskan nama grup ya. Di sini saya akan menuliskan nama grup. Misal praktikan. Enter. Ini sudah ditambahkan. Lalu kita akan menambahkan 2 user yang tadi kita buat ke dalam grup praktikan ini. Yaitu dengan kita menuliskan komen sudo user mode minus ag besar. Lalu nama grup ya, praktikan. Lalu nama usernya new user 1. Oke, sudah kita tambahkan. Lalu selanjutnya saya mau mengecek nih user tadi benar udah masuk apa belum. Yaitu caranya gampang, kita pencet get in, lalu grup praktikan. Oke, sudah kita enter. Nah, dia akan muncul di sini.
praktikan isinya itu ada new user dan new user 2. Lalu selanjutnya saya mau mengelola hak akses untuk user ini. Itu mudah saja. Kita pertama ketik sudo chmod 700. 700 ini berarti hanya pemilik direktori yang dapat membaca, menulis, dan menjalankan direktori tersebut. Lalu kita home, lalu new user 1, enter. Ini sudah, lalu kita mau selanjutnya sudo, lalu di sini new user 1, ini nama grupnya praktikan, lalu sama seperti tadi home, new user 1, lalu kita enter. Wah, ini harusnya 1 aja ya. Si apa sama dengan atau titik 2 nya itu 1 aja, nggak usah 2. Saya juga mau menambahkan si user 2 ini tadi sudah. Lalu kita memasukkan ini selanjutnya sudo chmod rwx home new user 1 juga untuk user 2. Nah, untuk cek hak akses usernya kita masukkan komen berikut. Tadi kita sudah memasukkan hak akses untuk user tadi ya. Lanjut untuk mengecek hak aksesnya kita masukkan get facl home, lalu nama usernya user 1. Nah, kita akan muncul sini grupnya praktikan, terus filenya home new user, ya kurang lebih seperti itu. Untuk bagian manajemen pengguna dan grup ini mungkin sampai sini dulu. Akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan semuanya, saya Sarsha Budi Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar SISOP bagian snapshot dan restore. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, of course kita nyalain Ubuntu-nya. Oke, kita login ke Ubuntu-nya. Nah, sebelumnya snapshot ini berfungsi untuk mengambil apa yang ada di sistem kita, menyalin. Nah, nanti di restore itu bakal di sistemnya kita akan merestore, mengembalikan tampilan atau apa sih yang lagi kita kerjain di hasil snapshot itu. Misalnya, kita buka terminal. Misalnya di home ini kita buat sebuah file. Nah, misalnya di sini kita kayak hello world, kita save. Nah, ini kita biarin terbuka ya. Jadi yang terbuka itu ada terminal, ada gedit. Lalu semisalnya kita buka di Firefox, kita buka Firefox web browser. Kita misal cari sistem operasi Google. Nah, misal gini aja. Cari misalnya gini aja. Nah, berarti yang terbuka itu ada 3, yaitu Firefox, SISOP sama SISOP TXT dan terminal. Nah, kita kembali ke sebutnya. Kita kembali ke VirtualBox. Terus, nah di sini ini ada kayak burger, kita klik, lalu kita klik snapshot. Nah, kita tag
Untuk namanya kita bebas, nama dan description. Misal namanya adalah snapshot sisop tugas. Nah, ini lagi taking snapshot ya. Nanti ini jadi menyalin sistem. Jadi karena di sini kebuka ada tiga yang kebuka, yaitu Firefox, terminal, sama Gedit. Nah, di sini nanti ke simpan. Nah, terus misalnya eh, kita log off ya di sini. Sebentar. Kita log off. Oke. Nah, terus pas di sini kita ke snapshot tadi, snapshot to sisop tubes ya. Kita mau merestore yang tadi udah kita buka. Ada tiga, yaitu terminal, Gedit, sama Firefox. Nah, kita klik restore. Nah, ininya nggak usah dicetak, biarin aja. Kita restore. Kita habis udah dicentang centangnya dimatiin tadi, kita klik start. Nah, kalau bisa dilihat ya, di sini tuh ada tulisan snapshot. Jadi kita tungguin. Nah, ini udah restoring virtual machine. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, karena udah selesai, ini kan udah selesai prosesnya. Bisa kita lihat ini dari posisinya sama file-file yang dibuka tuh masih sama. Ada tsisop sama isinya hello world, terus ada Firefox Mozilla. Nah, ini masih ada server not found dua-duanya. Lalu ada juga terminal, masih sama nih, atau sama Gedit. Nah, itu saja untuk penjelasan dari snapshot dan restore. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk bagian konfigurasi jaringan, khususnya bagian pertama. Melihat antarmuka jaringan yang tersedia, kita menekan IPA. Kita bisa lihat di sini antarmuka jaringan tersedia. Lalu kita masukkan komen berikut, sudo nano etc system d network 10 static .network. Ini untuk edit file konfigurasi jaringan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filenya. Kurang lebih isinya seperti ini. Ini tulis aja. Ini tuh kita kayak ngedit file gitu. Kita tulis saya kayak gini sama. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita pencet Ctrl X untuk keluar dari ini. Setelah sudah, kita restart jaringannya dengan cara sudo system cti restart network manager ctl ya, cti. Ini sudah di restart jaringannya. Untuk mengecek informasi lebih lanjut tentang jenis layanan jaringan yang digunakan, kita bisa masukkan sistem ctl lalu status network manager. Ya kurang lebih begini. Nanti dia akan memunculkan seperti ini untuk menampilkan jenis layanan jaringan yang kita gunakan. Bisa lihat di sini. Lalu kita akan mencoba ngeping ya. Apakah sudah bisa? Kita ping ke Google, www.google.com. Kita tunggu prosesnya, dia akan ngeping ke Google. Ya, ini sudah masuk. Ini dia akan ngeping terus ya, sampai kita stop. Stopnya itu kita pencet Ctrl C. Setelah Ctrl C dia akan stop gini. Bisa kita lihat egg packet transmit, egg packet receive, 0 packet loss, time-nya 70 ms. Ya kurang lebih seperti itu. Sekian untuk bagian konfigurasi jaringan yang pertama. Akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya.
Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya Zafran terkait konfigurasi jaringan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mesin virtual itu berkomunikasi dengan sistem operasi induknya. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara dasar terlebih dahulu bahwa mesin virtual atau VM itu adalah lingkungan virtual yang dijalankan di atas sistem operasi atau host dan berfungsi seolah-olah itu adalah mesin fisik yang terpisah. Mesin virtual juga dapat berkomunikasi dengan sistem operasi induknya melalui beberapa mekanisme. Contohnya salah satunya yang saya ambil yaitu adalah hypervisor. Jadi hypervisor ini adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan beberapa sistem operasi untuk berjalan pada satu mesin fisik secara bersamaan. Nah, hypervisor ini itu ada dua jenis, yaitu yang type 1 itu bare metal, di mana dia itu berjalan langsung di atas perangkat keras. Lalu yang kedua itu adalah host, type 2. Type 2 itu host, di mana dia itu berjalan di atas sistem operasi host. Nah, secara dasarnya hypervisor ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya fisik seperti CPU, memori, dan penyimpanan seperti itu yang ada di dalam mesin virtual. Jadi mesin virtual ini berkomunikasi dengan hypervisor untuk mengelola sumber daya ini seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi firewall dan aturan aksesnya. Jadi ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah cara menerapkan konfigurasi firewall untuk meningkatkan keamanan. Lalu yang kedua itu adalah saya akan memberikan beberapa contoh penerapan aturan pengaksesan firewall ya. Jadi kita bisa memblokir atau mengizinkan ke koneksi port tertentu. Lalu yang terakhir itu saya akan menjelaskan seberapa penting firewall ini di keamanan sistem virtual. Oke, pertama saya akan langsung ke prakteknya saja ya. Jadi di poin pertama yaitu tentang penerapan konfigurasi firewall. Jadi di mesin virtual ini ada yang namanya UFW. UFW ini adalah layanan yang disediakan Linux untuk mengelola firewall. Nah, bagaimana caranya untuk kita konfigurasi firewallnya? Oke, yang pertama kita buka terminal dulu. Lalu kita jalankan command ini, yaitu sudo UFW enable. Oke, lalu kita isi password yang sudah kita buat saat kita instalasi. Oke, di sini tertera tulisan firewall is active and enabled on your system startup. Berarti firewall ini sudah aktif ya, secara default. Jadi firewall ini secara default akan memblokir setiap koneksi yang masuk ke VM kita, virtual machine kita, dan mengizinkan setiap koneksi yang keluar dari virtual machine kita, seperti itu. Lalu untuk melihat status yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa menjalankan command yaitu sudo UFW status. Ya, seperti itu. Jadi di sini untuk konfigurasi firewallnya sudah aktif ya. Lalu saya akan melanjutkan ke poin kedua, di mana saya akan menerapkan beberapa contoh penerapan untuk aturan pengaksesan, yaitu seperti memblokir ataupun mengizinkan koneksi ke port tertentu. Contohnya seperti ini. Jadi langkah pertama, kita bisa memilih port mana yang akan kita jadikan tempat untuk kita menerima atau menolak data. Contohnya di sini saya akan menggunakan port 10 ya. Saya akan menggunakan port 10 untuk allow data masuk seperti itu. Jadi di sini saya akan menggunakan command sudo UFW allow 10. 10 ini berarti port yang saya pilih ya. Oke. Nah, di sini ada tulisan rule add. Rule add itu berarti ada peraturan yang ditambahkan dari apa yang kita mau. Yang kita mau itu bahwa dia itu bisa allow data ya, allow data di port 10 seperti itu. Lalu kita juga bisa deny. Deny ini untuk menolak data. Jadi untuk deny kita bisa menggunakan command sudo UFW deny 20. Nah, port 20 ini port pilihan saya juga. Jadi di mana kita memilih port itu ya peraturannya ditambahkan di situ.
Contohnya seperti ini, saya menambahkan peraturan allow di port 10, maka akan ditambahkan di port 10. Lalu saya ingin menambahkan aturan deny, di mana dia akan menolak data di port 20. Nah, contohnya seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, oke. Ini rule add ya di port 20. Lalu selanjutnya untuk melihat statusnya ya, status port yang sudah kita buat aturannya tadi, itu dengan cara sudo wv status number. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah kita buat tadi ya. Jadi di mana 10 ini, port 10 ini dia bisa menerima data. Padahal secara default dia itu tidak boleh menerima data yang masuk, tapi hanya boleh mengeluarkan data. Tapi karena kita tambahkan aturannya, jadi dia bisa menerima dan dia bisa menerima data dan bisa menolak data. Seperti itu. Nah, contohnya juga sama di port 20. Port 20 ini dia bisa menolak ya, yang masuk dan yang keluar. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke poin terakhir, di mana saya akan menjelaskan seberapa penting aturan firewall ini dalam konteks keamanan sistem virtual. Jadi, memang firewall ini sangat penting ya untuk keamanan. Ada 3 hal yang akan saya angkat di sini, yaitu yang pertama, firewall yang digunakan sebagai proteksi terhadap ancaman jaringan. Lalu yang kedua, firewall sebagai penegakan kebijakan keamanan. Lalu yang terakhir, yaitu firewall sebagai pengendalian akses. Nah, seperti apa yang dimaksud saya barusan? Jadi, dari poin pertama, yaitu firewall sebagai proteksi terhadap ancaman jaringan. Nah, jadi firewall ini dapat menyaring lalu lintas jaringan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman jaringan. Seperti serangan malware, virus, dan serangan DOS atau denial of service. Nah, jadi firewall ini dalam proteksi ancaman jaringan itu dapat membantu menjaga keutuhan dan ketersediaan sumber daya dari si virtual machine ini. Lalu yang kedua itu ada penegakan kebijakan keamanan. Maksudnya apa sih? Jadi dengan menggunakan aturan firewall ini, administrator dapat menetapkan kebijakan keamanan yang spesifik untuk melindungi data dan sumber daya virtual. Nah, dengan adanya firewall ini dapat membantu menjaga kepatuhan terhadap standar keamanan dan regulasi yang mungkin berlaku. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah firewall sebagai pengendalian akses. Jadi firewall ini dapat memungkinkan kita dalam pengendalian akses ke lingkungan virtual dengan menetapkan aturan yang mengatur lalu lintas. Lalu lintas ini apa? Lalu lintas data yang masuk dan keluar. Nah, firewall ini dapat membantu untuk mencegah akses yang tidak sah atau tidak diinginkan ke mesin virtual atau jaringan virtual. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.